I lost my way somewhere in another galaxy. Too much to take these memories ending tragedy. And all of these places, all of these faces, I didn't wanna let you down. And all these mistakes of mine, I can't replace it. I gotta move on somehow. Healing energy on me, baby. All I really need's one thing. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan kami kelompok 9 Bahasa Indonesia kelas 11 3 SMA Negeri 1 Kradinan. Jadi pada kali ini kami akan menyelesaikan tugas mengenai vlog tempat pariwisata dan ekonomi. Jadi kami memilih Desa Wisata Banjarjo sebagai objek pariwisata dan ekonomi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atan Jatinazwa dari absen 4 kelas 11 3. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Fitriani, absen 10 dari kelas 11 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febira Yunita, nomor absen 13 dari kelas 11 3. Perkenalkan, nama saya Huta Minur Hidayah dari absen 17 kelas 11 3. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Febira Hayaningtyah di berita kali ini. Di sini saya akan memberitakan mengenai salah satu tempat wisata yang menarik dan bersejarah di Kecamatan Gabus, yaitu Museum Banjarjo yang dikenal dengan fosil-fosil hewan purba. Langsung saja, berikut ini informasi selengkapnya. Oktober 2025, kelompok kami mengunjungi Desa Wisata Banjarjo dengan membayar HTM Rp5.000 per orang. Di sana kita bisa belajar mengenai sejarah dengan tempat yang sangat estetik. Halo teman-teman. Jadi di sini kami sudah berada di depan Museum Banjarjo, yaitu museum yang berisi prasasti sejarah hewan-hewan purba di masa lalu. Yuk ikuti kami. Bu, sebelumnya permisi, untuk melengkapi vlog kami butuh wawancara Ibu mengenai tempat pariwisata Banjarjo ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari siswa SMA Negeri 1 Kradinan mewawancara Ibu. Kalau belum tahu Ibu namanya siapa? Ibu Suri Astuti. Asal sini saja. Ya, di sini bekerja sebagai petugas kebersihan. Langsung saja ya Bu. Saya ingin bertanya, apa keunikan atau keistimewaan tempat wisata ini dibandingkan yang tempat wisata yang lain? Di sini itu kan penemuan fosil sejarah ya. Kalau di tempat lain kan mungkin ya nggak ada, jarang. Sama patung Ganesha itu. Yang kedua, siapa yang mengelola tempat wisata ini? Ini yang mengelola itu Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Terus kapan tempat wisata ini resmi dibuka ya? Kalau wisata ini resmi dibuka itu tahun 2018, kalau untuk museumnya itu tahun 2022.
temukan di sekitaran Kalilusi ya, sama di Sendang Gandri itu di Kuojo, Dusun Kuojo, Banjarjo. Terus, mengapa fosil hewan purba ini ditempatkan di balai desa ini? Karena tempatnya dekat dengan jalan raya, biar pengunjung mudah mencarinya. Lalu, bagaimana cara pengelolaan ataupun pemeliharaannya tempat wisata ini, terutama pada fosil? Pemeliharaannya itu cukup dilap saja ya, sama ditaruh di bingkai-bingkai itu. Terus kalau ada pengunjung jangan sampai megang fosilnya. Bagaimana kondisi tempat wisata ini sebulan atau beberapa tahun sekarang ini? Ya, peminatnya udah mulai berkurang, soalnya waktu festival jeram itu dan pengunjungnya udah kesedot di acara itu, jadi mungkin kalau kesini itu udah bosan. Lalu, mengapa kan ada gajah duduk? Ya, gajah tidur. Mengapa gajah tidur tersebut dijadikan ikonik di tempat wisata ini? Soalnya di sini kan penemuannya banyak yang fosil gajah, jadi ya sama ada kerajaan Medang Kamulan itu kan kerajaan Hindu ya, jadi ya itu dijadikan ikon di tempat ini. Nah, untuk harga masuk tiket HTM ke museum ini sekitar berapa? 5.000 per orang. Sudah Bu, sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Waktunya ya. Tidak apa-apa. Di museum inilah fosil hewan purba disimpan, seperti fosil hewan purba jenis-jenis kerang, kepiting, ikan hiu, gajah, dan kepala banteng. Di sini juga menyimpan benda-benda hewan zaman dahulu seperti batu. Setelah kami dari museum ini, kami akan berkeliling-keliling ke tempat yang lain
ya. Wisata ini juga terdapat mengenai bangunan seperti pendopo untuk tempat berlangsungnya suatu acara ataupun kegiatan. Nah, di pendopo inilah semua acara bisa dilakukan. Ikonik yang terdapat pada wisata ini yaitu Ganesha tidur. Di sini juga ada beberapa spot foto yang rekomen untuk kalian. Jadi di sini juga ada beberapa tempat bermain yang biasa digunakan oleh anak SD yang berada di desa wisata ini, yaitu SDN 1 Banjarjo. Yuk teman-teman berwisata di Museum Banjarjo sambil belajar menambah wawasan kita. Demikian laporan saya dari Banjarjo, Kecamatan Gabus. Semoga tempat wisata ini semakin maju dan tetap stabil pengunjungnya. Saya, Febi Rahayu Ningtyas, mengundurkan diri dari Keberita kali ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kebersihan saat berwisata ya teman-teman. Cukup sekian video yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.